Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Insya Allah berkah. Kali ini saya akan mereview CDI BRT Power Max Dual Band, yaitu tipe tune up racing TR. Kalau nggak salah CDI ini ada 3 jenis, yaitu ST standar tuning atau untuk yang bore up kecil, korek harian yang nggak terlalu ekstrim. Nah, ini udah menengahnya, ini biasanya untuk korek-korekan racing. Dan ada lagi yang satu lagi yang paling di atasnya itu RK racing kompetisi, kurvanya lebih besar lagi atau lebih lebar lagi, karena itu untuk mesin-mesin yang benar-benar udah mengalami modifikasi total full racing, semacam drag atau yang lainnya lah. Nah, kelebihan dari Power Max ini antara lainnya kita bisa lihat di sini, antara lain Blue Eyes. Oh iya, maaf, saya belum bahas tadi. BRT ini singkatan dari Bintang Racing Team, mengembangkan CDI dari seri dual band generasi keempat dan diberi nama Power Max Series. Nah, ini generasi keempatnya atau generasi terakhirnya dari yang awal BRT punya. Nah, ini generasi terakhirnya untuk saat ini. Yaitu fiturnya banyak yang baru loh. Ini lebih unggul. Salah satunya fiturnya ada Blue Eyes. Blue Eyes berfungsi untuk mendeteksi tegangan masuk ke CDI. Terus Automatic Low Voltage Protection, kalau disingkat ALVP. ALVP berfungsi melindungi CDI dari tegangan listrik berlebih dari sistem pengisian. Maksudnya regulator, atau kalau bahasa sininya kiprok lah, bahasa Indonesianya, bahasa umumnya orang Indonesia. Standby mode. Fitur ini berfungsi untuk menonaktifkan CDI bila dalam waktu 60 detik tidak ada gerakan poros engkol, sehingga lebih hemat aki. Dengan standby mode, kelistrikan akan menjadi aman karena tidak terjadi loncatan bunga api sisa pada busi yang terjadi pada saat kontak atau dalam kurung kill switch di-on-kan. Jadi kadang-kadang kalau kita di-onin, kadang ada bunyi-bunyi agak meledak begitu. Nah, itu dia yang dimaksudkan. Terus tegangan suplainya volt, ini satuannya volt. Tegangan suplainya 8 sampai 18 volt. Nah, rate-nya 14,5. Nah, terus konsumsi arus ampere, ini arus nih. Ini arusnya itu 0,10 ampere sampai dengan 0,9 ampere atau rata-ratanya 0,6 ampere. Putaran mesin itu dari mulai 400 rpm sampai 20.000 rpm. Nah, ini dia untuk lebih lengkapnya lagi parameternya. Itu ada pemakaian, jenis mesin, bahan bakar, kompresi, dan noken as. Nah, ini standar tune up yang tadi saya bilang, ST harian atau racing, mesin standar atau semi tune up. Untuk bahan bakar premium atau Pertamax, dan kompresinya itu minimal 9/1 sampai dengan 10,5/1. Noken as bisa standar, bisa modif, relatif lah ya. Nah, untuk tune up racing atau TR seperti yang ini, CDI yang kita review ini, itu tipe TR. Harian atau racing, tune up atau racing.
mesinnya ya. Nah, Pertamax sampai dengan Bensol. Nah, ini lebih tinggi untuk kompresinya sendiri 9,5/1 sampai dengan 13,8/1. Wow, tinggi sekali. Dan standar atau modifikasi. Nah, ini bisa standar, bisa modifikasi juga untuk Noken AC sendiri, tapi lebih optimal yang modifikasi karena liftnya lebih tinggi dan kurvanya pun pasti cocok karena lebih maju. Terus racing kompetisi atau disingkat RK. Nah, untuk keperluan racing drag atau kompetisi. Jadi ini udah bukan buat harian lagi. Ini untuk mesin-mesin spek yang udah tinggi sekali. Maksudnya udah full racing gitu loh. Terus untuk mesin dan bahan bakar, untuk mesinnya udah racing atau full racing. Bahan bakarnya itu Pertamax, Bensol atau racing fuel. Nah, ini bisa diaplikasikan pada minimal kompresi 12,3/1 sampai dengan 15,15/1. Nah, untuk Noken AC sendiri harus modifikasi, wajib. Nah, itulah kelebihannya Power Max itu. Sekarang kita lihat dalamnya. Ini brosur-brosur yang dapat dari BRT, antara lain katalognya. Terus ada brosur ini apa namanya, kiprok atau regulator dari BRT. Di sini ada brosur juga IMAX untuk ngecas aki kalau aki Anda tekor. Nah, ini dia CDI-nya. Ini CDI Power Max dual band. Nah, ini akan diaplikasikan pada Jupiter yang tipe lama. Nah, di sini fitur-fiturnya antara lain kan kalau untuk dual band yang lama nih, dual band dia cuma punya 2 lampu. Nah, ini 3 lampu karena udah ada Fuji Logicnya. Antara lain ini kurva standar, ini blue eyes warna biru, dan ini merah untuk dual bandnya. Jadi kalau dual band aktif dia akan nyala. Nah, ini kalau untuk blue eyes itu dia sensor sensitif. Kalau kekurangan tegangan atau kelebihan tegangan dia pasti kedip. Nah, itu dia sebagai indikatornya. Nah, ini tipenya tune up racing ya, udah tahu ya. Nah, antara lain fiturnya di sini ada juga lebih lengkap lagi, Fuji Logic Auto Lock Voltage Protection, Multi Step Ignition Curve atau Blue Eyes dan Blue Eyes nih NXP. Kualitas BRT sendiri itu bagus karena menggunakan teknologi Philips semikonduktor yang canggih dari Belanda dan sistem flash atau kecepatan memori yang sangat cepat, makanya bisa bergitir hingga 20.000 rpm. Oke, ini dapat ini juga, dapat soket untuk mengaktifkan dual bandnya ya. Tinggal dikasih tombol atau switch lagi, tinggal disambungin. Kabelnya juga cukup panjang kalau menurut saya. Ini kira-kira ya adalah 50 cm. Jadi cukup, kalau kurang Anda bisa tambahkan sendiri kabelnya. Nah, ini standarnya, maksudnya bawaan pabrik. Kalau pakai ini, soketnya ditutup pakai ini, dual bandnya akan nyala terus.
Jadi modenya aktif terus, dual bandnya, kurvanya aktif terus dua-duanya. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada peringatan juga, petunjuk pemasangan. Nah, ini banyak orang salah kaprah di sini. BRT itu nggak boleh pakai coil racing. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, disarankan agar pemakaian CD BRT tetap menggunakan coil standar atau orisinil. Dilarang keras menggunakan coil booster karena akan menyebabkan kerusakan sistem pengapian CDI. Nah, kalau saya pribadi, Jupiter Jet saya itu pakainya coil Karisma karena coil Karisma itu termasuk coil OM. Dan udah banyak yang mengakui kalau coil Karisma itu bagus. Tegangannya pun di atas YZ 125, coil yang selama ini coil favorit orang-orang ya, coil paling laris di pasaran. Nah, kalau untuk tegangannya sendiri, coil Karisma dengan input 100 volt, coil dapat menghasilkan tegangan hingga 35.000 volt. Karena coil itu benar-benar melipat gandakan tegangan. Berhubung tipe pengapiannya Jupiter itu DC, jadi coil harus tetap prima. Kasihan CDI-nya kalau akinya mati atau udah disfungsi. Nah, di sini juga ada mappingnya. Sini ada buku petunjuknya, bukan buku mapping. Nah, di sini banyak contoh-contohnya dari semua motor. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Sistem pengapian. Untuk mengecek sistem pengapiannya sendiri. Ini lebih lengkap lagi. Di sini juga ada tutorialnya. Nah, ini dia. Ini dia PowerMax Dual Band adalah CDI generasi terbaru, terdiri dari dua kurva yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua kurva tersebut diprogram dengan metode Fuji Logic atau multi-step yang sangat akurat, di mana masing-masing kurva memiliki karakter yang berbeda. Kurva pengapian yang diprogram pada PowerMax telah diuji menggunakan Dynojet 250i 250i. Berikut aplikasi CDI dual band. Nah, ini yang tadi kita bahas antara standar tune up racing, dan RK racing kompetisi. Ini teknologi-teknologi yang disematkan di dalam CDI. Cukup segitu dulu reviewnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Adam Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.